Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sebelumnya saya sempat memperhatikan draft materi yang disampaikan oleh panitia. Saya baca lagi. Saya khawatir saya yang salah paham. Kenapa? Karena saya kira bahwa materinya akan fokus kepada pasca nikah. Tapi rupanya dikabarkan kepada saya bahwa di negeri di negeri kincir angin ini masih terus berputar, tak kunjung berhenti untuk menentukan kapan harus menikah, gitu ya. Nah, jadilah saya berbicara tentang pranikah. Saya sendiri nikah ketika saya masih kuliah S1 di psikologi UGM, dan ketika wisuda alhamdulillah anak saya baru 3. Ya, dan sekarang anak saya baru 7. Wallahu alam, nanti Allah kasih berapa, gitu ya. Ada sering muncul pertanyaan, apa nggak repot? Jawabannya sederhana, 2 anak yang nggak bisa diatur itu jauh lebih memusingkan daripada 5 anak yang kompak, daripada 9 anak yang kompak. Dan itu semua harus dimulai dengan betul-betul meniati secara sengaja, dan kemudian konsekuensi dari niat adalah mengilmui. Inilah yang tampaknya jarang diperhatikan. Kapan sebaiknya kita menikah? Yang paling baik adalah ketika waktunya telah tiba. Kapan waktu yang terbaik itu? Kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah masa syabab. Asyabab ini nggak ada hubungannya dengan bola, karena di Jawa Timur ada asyabab bala tamad, ya. Nah, asyabab itu adalah masa-masa usia belasan tahun hingga usia kira-kira 25 tahunan, begitulah. Itu usia terbaik untuk menikah. Ya, maksud syabab. Dan itu berarti sebaiknya usia yang awal itulah yang menyegerakan. Man istata'a minkumul ba'ah. Sesiapa yang telah memiliki istita'ah, bagi orang-orang yang telah ba'ah. Saya perlu uraikan sejenak mengenai masing-masing kata agar kita dapat memahami dengan lebih baik. Falyatazawwaj, maka kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang demikian ini lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat mengendalikan syahwat kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum memiliki istita'ah, fa 'alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'. Karena yang demikian ini lebih dapat mengendalikan hasad seksualnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang hadir di sini lebih banyak yang harus berpuasa ataukah harus menyegerakan ini? Pertama, man istata'a, sesiapa yang telah memiliki istita'ah. Apakah istita'ah itu? Istita'ah itu para ulama merumuskan sebagai kemampuan untuk mengupayakan nafkah. Kemampuan untuk mengupayakan nafkah berbeda dengan telah memiliki pekerjaan tetap. Tetap bekerja sangat berbeda dengan pekerjaan tetap. Kalau di sini saya nggak tahu apakah kita bisa merasakan perbedaan itu. Tapi kalau di Indonesia, saya kira kita masih bisa merasakan. Ada orang yang punya pekerjaan tetap tapi jarang bekerja. Ya kan? Iya, yang penting absen itu. Nah, yang penting adalah tetap bekerja apapun pekerjaannya, mampu mengupayakan nafkah. Begitu dia mampu mengupayakan nafkah dan dia telah memiliki kesiapan ilmu, sementara kesiapan itu tidaklah hanya akan datang dengan ditunggu, tetapi perlu kita persiapkan. Sehingga ketika kita belum memilikinya, saat itulah ada kewajiban bagi kita untuk mempersiapkannya. Begitu kita memiliki istita'ah dan kita telah mencapai al-ba'ah. Apa al-ba'ah itu? Telah munculnya hasad, telah munculnya ketertarikan kepada lawan jenis. Itu al-ba'ah. Sebagian ulama memberikan tambahan, yakni al-ba'ah itu seseorang telah memiliki hasad, kemauan terhadap lawan jenis, dan sekaligus memiliki kemampuan mengupayakan nafkah. Nah, kalau begitu kan overlap dengan istita'ah. Saya tidak hendak memilihkan mana yang paling tepat menurut saya, tetapi dua-duanya dapat diambil.
Maksud saya, sekiranya ada yang mengambil pendapat kedua bahwa al-ba'ah termasuk kemampuan mengupayakan nafkah, maka perintah man istata'ah itu justru semakin menegaskan pentingnya kita mengupayakan kemampuan untuk mencari nafkah tersebut. Seharusnya begitu anak-anak kita atau diri kita ini balik itu kapan? Balik itu kapan? Ada dua penandanya. Yang pertama adalah penanda fisik. Laki-laki itu mimpi basah, dan kalau perempuan itu haid untuk pertama kali. Kapan seseorang kapan seseorang mengalami haid untuk pertama kali? Mari kita tengok. Kalau kita merujuk kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini dinikahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun. Akad nikahnya, belum menjalani kehidupan sebagai suami istri. Kenapa 6 tahun? Karena saat itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang telah memiliki tamyiz. Ada namanya tamyiz? Apa itu tamyiz? Kemampuan membedakan benar dan salah, baik dan buruk dengan akalnya. Jadi kalau misalnya ada anak tanya, "Nak, ini baik nggak air putih?" Baik. Kenapa baik? Ya kan Bapak minum tiap hari. Itu berarti dia belum mumayyiz, belum memiliki tamyiz. Kapan seorang anak itu seharusnya sudah menjadi mumayyiz? Usia 6 tahun, selambat-lambatnya 7 tahun. Tapi ada nggak anak yang umurnya mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang belum mumayyiz? Ada. Jangankan anak umur 10 tahun, anak umur 30 tahun pun yang belum mumayyiz ada. Oh, apa ya? Dalam fikih kita mengenal tentang orang yang disebut sebagai ghair mumayyiz. Siapa ghair mumayyiz itu? Ada dua sebabnya. Karena memang keterbatasan akalnya, misalnya level kecerdasannya yang tidak memungkinkan untuk memiliki tamyiz, atau salah asuh. Nah, bagi orang yang ghair mumayyiz, maka hartanya itu dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim, ditentukan oleh negara untuk kepentingan pemilik harta itu. Jadi ada A, ini misalnya dia ghair mumayyiz, walaupun umurnya sudah 30, 35 tahun, 40 tahun dan sudah punya istri atau sudah punya suami, pengelolaan hartanya bukan ada pada dia kalau dia ghair mumayyiz. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menyiapkan anak-anak kita agar pada usia 6 tahun, selambat-lambatnya 7 tahun, dia sudah mampu berpikir dengan akal sehat. Banyak orang tua gelisah, bagaimana caranya ini dengan era gadget? Atau ada yang mengatakan, "Ustaz, sekarang nggak bisa lagi kita mendidik dengan cara yang lama." Jawaban saya sederhana, barangkali bukan masalah gadgetnya, karena gadget itu kekuasaan tertinggi ada di tangan kita. Kita pakai atau tidak. Tetapi barangkali masalah utamanya adalah karena sangat banyak, semakin banyak orang tua yang melalaikan pentingnya menyiapkan anak agar betul-betul mumayyiz. Tetapi pembahasan kita pagi ini bukan tentang bagaimana menyiapkan anak agar mumayyiz. Kita kembali berbicara tentang pranikah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau hari ini ada anak umur 6 tahun dinikahkan, itu sudah paham belum? Nah, mohon maaf, ini yang kadang-kadang dilalaikan. Hanya melihat umurnya saja, kualifikasi nggak dipenuhi. Kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anha mulai menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun. Mengapa 9 tahun? Karena saat itu beliau tidak berarti setiap perempuan akan mengalami hal yang sama. Maksudnya di usia yang sama. Karena saat itu beliau sudah baligh, sudah sampai akalnya. Dan seseorang sudah baligh seharusnya memiliki 3 kualifikasi. Dan mudah-mudahan ini sudah ada pada kita. Karena jangankan kualifikasi orang sudah baligh, kualifikasi anak yang mumayyiz saja, orang umur 27 tahun belum tentu memilikinya. Apa itu? Pertama adalah hulum. Nah, nanti silakan buka di surat An-Nur. Hulum itu apa? Ketenangan emosi, kematangan pribadi, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah ikut-ikutan, mampu berpikir matang, mampu mengambil jalan dari masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, rusdu. Apa rusdu itu?
Rusdun itu kemampuan untuk mempertimbangkan baik dan buruk, manfaat dan tidaknya bagi kehidupannya di akhirat dan kehidupannya di dunia. Artinya kedua-duanya merupakan pertimbangan yang ada pada diri seseorang. Seorang anak yatim kalau dia telah memiliki rusdun, maka hartanya diserahkan kepada dia. Dan jika anak itu belum memiliki rusdun, maka kita persiapkan agar itu ada pada anak yatim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sa'ya. Apa sa'yan itu? Sa'yan itu kemauan yang kuat, kegigihan untuk mengupayakan kemandirian secara ekonomi. Ini yang seharusnya ada pada anak-anak kita. Dan imbasnya adalah anak-anak kita dan kita juga. Dan imbasnya adalah dia mampu mengelola hartanya dengan baik. Jadi itu kualifikasinya. Artinya seseorang yang sudah mencapai umurnya belum tentu dia sudah memilikinya. Gitu ya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jadi Bunda Aisyah radhiallahu anha mulai menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun. Dengan demikian, kalau hari ini ada anak umur 9 tahun, 10 tahun, menstruasi itu bukan barang baru, sudah dibahas dalam pembahasan fikih terdahulu. Nah, apabila tanda-tanda fisik ini belum muncul, maka selambat-lambatnya usia 15 tahun Komariah, lunar system, bukan solar system, kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi semua sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menggariskan bahwa selambat-lambatnya usia 18 tahun seseorang itu sudah mukallaf, sudah menjadi manusia dewasa penuh. Syarat dan ketentuan berlaku. Secara hukum sudah dihukumi dewasa penuh, tetapi apakah dengan demikian seseorang akan betul-betul dewasa penuh? Belum tentu, belum tentu. Tamyiz saja usia 30 tahun bisa gak memiliki, apalagi kedewasaan penuh. Nah, jadi mari kita tengok kembali kaitannya dengan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jangan sampai usia kita bertambah tapi tidak bertambah kedewasaan kita. Karena ada orang yang usianya 30, 40, bahkan 50 tahun, dia masih disebut dengan tufuliyah. Apa tufuliyah? Tufuliyatun itu sifat tufulah indal kibar. Sifat yang menjadi ciri khas masa kanak-kanak tapi melekat pada orang yang sudah besar. Dengan bahasa lain kekanak-kanakan. Gitu ya. Malah ada yang lebih parah lagi, Cuma lebih parah lagi itu kita temukan dalam hadis mengenai peringatan Rasulullah Muhammad SAW mengenai imaratis sibyan. Apa itu? Pemimpin yang kebayi-bayian. Dan kita ditentukan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was-sufaha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari para pemimpin yang kebayi-bayian dan dungu. Nah, ini kita amalkan, tapi tidak ada hubungannya dengan bulan April atau 2019 ya. Nah, poin pentingnya adalah penyiapan itu penting. Nah, kalau ini sudah ada, maka berikutnya lagi, kalau ini sudah ada, maka segera menikah, gitu ya, dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau tidak ada, berpuasa. Fa'alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Sungguh-sungguh berpuasa, bukan cuma mengubah jadwal makan dan minum. Karena alangkah banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena itu setiap Idul Fitri saya sering galau. Kapan galau itu? Ketika khotibnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita telah kembali suci. Dari mana inti bisa tahu, Pak? Karena tidak semua mendapatkan pahala dari puasanya. Ada yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka kita perlu tengok. Satu lagi. Nah, kalau memang kita termasuk yang disebut pertama itu, berikutnya yang perlu kita siapkan adalah niat. Niat ini tampaknya sepele tetapi sangat menentukan. Niat itu tampaknya sederhana tapi banyak orang yang mengabaikan tentang niat.
Sedemikian pentingnya sampai Syekh Sulaiman Asghar menulis satu kitab khusus tentang fikih niat. Karena niat itu bukanlah sekedar kita mengatakan ya yang penting kan niatnya karena Allah. Nah, padahal niatnya itu bukanlah itu. Apakah niat itu sesuatu yang mempengaruhi diri kita, mempengaruhi apa yang kita harapkan? Ada dua macam niat. Pertama disebut niat begitu saja, yang kalau orang itu meniatkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala walaupun belum melakukannya. Dan kalau dia meniatkan keburukan atau kejahatan, dia tidak mendapatkan dosa kecuali kalau dilakukannya. Niat seperti ini, kalau meniatkan kebaikan dan melaksanakan, maka dia mendapatkan dua kebaikan, yakni kebaikan meniatkan kebaikan dan kebaikan dari mengerjakan apa yang diniatkan tersebut. Tapi ada niat yang disebut sebagai siddiqun niyah. Siddiqun niyah ini seseorang mendapatkan pahala ataupun dosa sesuai dengan yang diniatkannya. Loh, kok begitu? Dalam hadis ini digambarkan mengenai seseorang yang melihat ada orang yang kaya dan dia beramal dengan kekayaannya itu, lalu kita sangat ingin, bukan kepada kekayaannya, tapi sangat ingin meniru amalnya. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala berikan kepada saya harta semisal dia, sungguh ingin sekali aku beramal seperti dia. Tampaknya mudah. Saya berkali-kali ketemu orang yang banyak amalnya, kagum, tapi tidak kunjung muncul siddiqun niyah dalam diri saya. Betul-betul menginginkan, betul-betul sangat terobsesi untuk mampu mengerjakan amal-amalnya. Kalau orang itu memiliki siddiqun niyah dalam perkara yang buruk, walaupun sampai mati dia tidak dapat melakukan keburukan itu, dia sudah dapat dosanya sebesar orang yang melakukannya. Ini khusus siddiqun niyah. Kalau dia memiliki niat yang baik dengan siddiqun niyah itu, dia mendapatkan pahala sebesar orang yang melakukannya, walaupun sampai mati dia tidak dapat mewujudkannya. Maka hendaklah dalam urusan menikah ini kita bangun niat yang kuat, bangun niat yang sungguh-sungguh, kita kokohkan niat, kita luruskan niat, terus-menerus kita didik niat kita. Saya sebagaimana tadi saya ceritakan, saya nikah saat kuliah dan ketika wisuda anak saya baru 3. Tetapi Allah takdirkan rupanya awal nikah pun sering ada yang konsultasi rumah tangga kepada saya. Secara formal sebenarnya sudah 9 tahun ini saya tidak menerima konsultasi pernikahan, akan tetapi rupanya masih ada saja orang yang konsultasi pernikahan kepada saya. Dan di antara sekian banyak kasus, hal yang sering saya tanyakan ketika ada orang bermasalah adalah masalah niatnya. Niat dalam apa? Niatnya ketika menikah untuk apa? Dan niat ketika dia memilih jodoh, menentukan dengan siapa dia menikah, memutuskan dia menerima atau tidak, niatnya apa? Niatnya apa? Betapa banyak orang mengatakan niatnya karena agama. Kenapa? Kan memang hadisnya begitu, Ustaz. An-nikah sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Tetapi ketika dia mengatakan nikahnya karena Allah, tindakan yang mengikuti tidak menggambarkan niatnya. Proses yang dia upayakan tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang berkeinginan sangat kuat agar seluruh prosesnya hingga walimah dan sesudahnya sesuai dengan tuntunan, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Itu berbeda dengan orang yang memang tidak peduli bagaimana proses itu dijalankan. Gambaran dari niat itu adalah apa yang kita kerjakan sesudahnya. Contoh, kalau misalnya ada masalah dengan istri atau ada masalah dengan suami, apakah yang dituntunkan oleh agama ini? Kalau betul niatnya itu karena ingin memuliakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita periksa kembali, sudah betul-betulkah niat kita itu karena Allah dan Rasulnya? Contoh, Rasulullah SAW menggariskan akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat ini.
Nah, ketika kita menikah, adakah keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan apa yang dimaui oleh Rasulullah Muhammad SAW? Apa itu? Yakni berbanyak-banyak anak, tetapi bukan cuma dengan banyaknya jumlah. Karena berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya itu bermakna anak kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau entah berapapun, semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi masalah niat penting sekali untuk kita kokohkan terus menerus. Ada orang suatu ketika ada mahasiswa datang ke tempat saya konsultasi mau nikah, karena dia tahu saya nikah saat kuliah. Saya tanya, kok mau nikah saat kuliah, kenapa? Saya ingin tunjukkan poin pentingnya, saya ingin tunjukkan saya bisa nikah saat kuliah. Lu memangnya ada petunjukan di mana? Nah, ini tampaknya sepele, tetapi salah niat seperti ini membuat rumah tangga akan mudah kacau balau. Apa sih pengaruhnya niat? Kalau boleh saya menggunakan istilah psikologi, karena saya dulu pernah ngajar mata kuliah marital psychology, psikologi perkawinan, itu akan pengaruhi marriage orientation, orientasi perkawinan. Apa itu orientasi perkawinan? Sesuatu yang ingin kita wujudkan, sesuatu yang ingin kita perjuangkan. Bukan marital expectation, harapan perkawinan. Apa harapan perkawinan? Sesuatu yang ingin kita dapatkan. Tampaknya sama, tetapi kalau itu menjadi orientasi, misalnya ingin betul punya suami yang di tengah malam dia akan membangunkan kita untuk tahajud, tetapi rupanya begitu nikah, jangankan bangun, dibangunkan pun susah. Nah, keadaannya sama, tapi sangat berbeda yang dirasakan orang antara seseorang yang memiliki orientasi berarti sesuatu yang ingin diwujudkan, dengan orang yang memiliki harapan yang kuat. Orang yang banyak berharap akan mudah kecewa. Bahkan mungkin belum 3 bulan sudah banyak peperangan terjadi. Istrinya mungkin marah-marah. Saya kira saya milih orang yang tepat. Panjang jenggotnya, ternyata panjang juga tidurnya. Tetapi ketika itu merupakan orientasi akan berbeda. Sesungguhnya setiap ikhtiar mengupayakan kebaikan akan bernilai pahala. Bangunkan suaminya sampai sudah mau habis time limitnya untuk tahajud, dia baru bergerak. Sudah wudu, mau takbir untuk tahajud, sudah terdengar adzan subuh. Legalah. Ya Allah, hari ini suamiku baru mulai bisa berwudu. Mudah-mudahan 2 minggu lagi bisa witir walaupun cuma 1 rakaat. Keadaan yang sama, berbeda sikap batin kita, akan berbeda pula apa yang kita dapatkan. Makin banyak berharap, makin mudah kecewa. Gitu ya. Tapi makin tinggi apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita perjuangkan, maka apa yang orang lihat sebagai kepayahan, bagi kita bagian dari kebahagiaan. Tengoklah orang yang mendaki gunung itu. Pernah nggak kita melihat orang mendaki gunung atau panjat tebing, begitu tiba di atas, lecet-lecet tangannya, lalu duduk termenung, tobat, ngapain juga? Nggak ada. Apakah tidak sakit? Sakit, tapi sakit berbeda dengan derita. Ya kan? Sakit itu berbeda dengan derita. Lihatlah perempuan yang melahirkan karena memang dicita-citakan, ya, bukan melahirkan karena sebenarnya sih nggak pengen melahirkan ya. Iya, betul. Ada perempuan periksa ke dokter, begitu positif ketika memang dia punya cita-cita besar dengan kehamilannya. Ngabarkan ke suaminya pun dengan wajah cerah, Mas, hamil. Tapi kalau itu musibah buat dia gimana? Ungkapannya sama, ekspresinya berbeda, Mas, hamil.
Nah, kembali lagi. Semakin besar apa yang ingin kita perjuangkan itu, maka kita memiliki bukan cuma daya tahan. Bagi orang lain itu derita, buat kita itu kenikmatan. Bagi orang lain itu kesengsaraan, buat kita bagian dari penambahan pahala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah akan masukkan kita ke dalam surganya dengan seruan para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran. Maknanya bahwa untuk mencapai surga itu sabar diperlukan. Nah, jadi dikatakan saya pada pagi hari ini adalah mengenai niat. Ustaz, gimana? Saya sudah punya niat, tapi kok ternyata rumah tangga saya hambar-hambar saja. Lagi-lagi, mari kita tengok niat kita benar nggak? Orang mengatakan niatnya karena Allah, tapi dia tidak mau tahu dengan aturan Allah. Dia mengatakan niatnya karena Allah, tapi dia tidak berusaha mencari tahu apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan keluarganya. Saya ingin tanya, mendidik anak itu kewajiban siapa? Mendidik anak itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Saya tanya lagi, mendidik anak itu kewajiban siapa? Kewajiban bapak. Tapi yang paling berhak adalah ibu. Maksudnya gimana? Ini fikih ya. Kewajiban bapak, tapi yang paling berhak adalah ibu. Konsekuensinya apa? Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Sekiranya terjadi perceraian, maka yang berhak untuk membawa anak itu, selama akidah ibunya tidak rusak dan akhlaknya tidak rusak, maka yang paling berhak membawa anak itu adalah ibunya. Akan tetapi yang memberikan jaminan, memberikan garansi bahwa anak ini bisa dididik dengan baik adalah bapaknya. Sehingga karena itu muncul konsekuensi. Pertama, menafkahi anak yang dibawa oleh mantan istrinya. Nafkah itu seukuran dengan perkembangan kemampuan dompet. Lagi subur ya banyak, lagi kempes ya sedikit gitu ya. Dan yang kedua, implikasi berikutnya membayar gaji mengasuh bagi yang mengasuh anak itu, dan yang paling berhak mengasuh adalah ibunya. Apa bedanya gaji dengan nafkah? Nafkah itu fluktuatif, gaji itu satuannya tetap. Saya nggak tahu kalau standar euro ya. Kalau standar Indonesia itu di kampung-kampung misalnya, atau Jogja yang biaya hidupnya rendah misalnya, ya untuk mengasuh nggak usah banyak-banyak, 2,5 juta per bulan, dibayarkan paling lambat tanggal 10, jam 10 pagi paling lambat sudah masuk rekening. Itu kalau gaji. Ini hanya berlaku kalau terjadi perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian gaji menyusui bagi yang menyusui anak ini, dan yang paling berat adalah ibunya. Misalnya ibunya kena menentukan, ya kalau mengasuh nggak apa-apa 2,5 juta, tapi kalau untuk menyusui saya kan juga perlu gizi, ya minimal 7,5 juta sebulan. Jadi kalau orang laki-laki paham hukum agama ini, takut bercerai. Kenapa? Begitu cerai langsung miskin dia. Kecuali kalau dia kaya ya. Kalau penghasilan pas-pasan, begitu cerai miskin dia. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Contoh lagi, berhias itu kewajiban siapa? Istri yang belum nikah ya? Iya, berarti memang belum waktunya. Mudah-mudahan dengan ini dalam waktu 3 bulan yang akan datang sudah menikah. Kenapa? Karena kalau sekarang memang belum waktunya. Kenapa? Karena berhias itu kewajiban seorang suami untuk istrinya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mu'asyarah bil ma'ruf adalah kewajiban berhias bagi seorang suami untuk istrinya. Kalau suaminya berhias untuk istrinya, maka istri pun akan berhias untuk suaminya. Contoh lagi nanti, ada kewajiban sebenarnya sebagian menyebutkan ini bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf.
Al-Ghazali, saya nggak enak menyebutkan ya. Kalau Imam Al-Ghazali lebih ketat dalam Ihya Ulumuddin. Bagian dari muasyarah bil ma'ruf itu seorang suami wajib memberikan nafkah secara seksual kepada istrinya paling sedikit 4 hari sekali nafkah. Jadi kalau meninggalkan istrinya lama-lama ya minta izin dulu itu ya. Nah, nafkah, maksudnya nafkah itu apa? Memberikan kepada istri apa-apa yang menjadikannya mendapatkan apa yang dicarinya. Kok bulat, maksudnya istrinya puas gitu ya. Itu kalau nafkah. Kalau nafkah, apa boleh lebih dari 1 kali? Boleh, boleh. Ada yang memang karena suami memerlukan, dan ada yang memang dalam rangka memberi nafkah. Nah, tapi alangkah banyak dari beberapa kesempatan seorang istri datang mengeluh, mengkonsultasikan. Kenapa? Karena ketika suaminya mendatangi dia, sepertinya itu hanya sesi untuk suaminya. Ibarat baca Fatihah, baru basmalah atau baru hamdalah, langsung waladhdallin amin. Nah, dan macam-macam. Saya tidak menerangkan terlalu jauh. Ini hanyalah ilustrasi bahwa konsekuensi dari niat, kalau betul kita mengatakan niatnya karena Allah, maka hendaklah kita konsekuensi berikutnya, hendaklah kita mengilmui, mempelajari apa saja tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga ini. Ada seorang suami, kalau di rumah jarang sekali berbicara. Kenapa? Karena bagi dia itu dia tidak memiliki kewajiban untuk berbincang-bincang dengan istrinya. Yang punya kewajiban itu istri mengikuti apa kata suami. Mohon maaf, sering sekali di daerah-daerah, di kampung atau mungkin bahkan di perkotaan, orang rancu antara pemahaman budaya dengan ajaran agama. Suatu ketika ada seorang tamu datang ke rumah saya. Di rumah saya waktu itu ikut sibuk di dapur, mencuci piring, lalu ada yang menyampaikan keprihatinannya kepada saya. Kenapa? Dia merasa kasihan. Saya kok masih mau-maunya ikut utak-atik di dapur. Bukankah itu kewajiban istri? Sebab katanya istri itu konco wingking. Nah, konco wingking itu apa? Orang belakang. Dia pokoknya itu semuanya urusan istri. Nah, ini sekali lagi ini pemahaman budaya, bukan tuntunan agama. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berperilaku di rumah tangganya? Aisyah menggambarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kalau di rumah dia mencuci sendiri, menjahit sendiri pakaiannya, memerah sendiri susu dari dombanya, ya, dan lain-lain. Saya kira sekedar pengantar itu saja. Mungkin ada lagi hal-hal yang masih perlu disampaikan lagi, karena ini tadi formatnya talk show dia. Cuma ternyata pagi ini berubah lagi menjadi presentasi. Barangkali karena moderatornya tadi itu masih khawatir mau talk show nanti khawatir terungkap mengenai keadaan dirinya. Kita doakan saja, atau mungkin nanti bisa dihafalkan doanya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Tuhanku, la tadarni, janganlah biarkan aku fardan sendirian, wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik waris. Kapan doa ini diucapkan? Kapan saja. Kalau lagi merasa sepi, saya kemarin jadi ingat, tergelitik, ada namanya Choco Lonely, coklat pun kesepian. Saya tidak pernah makan itu, Ustaz. Nah, soalnya ngelihatnya sudah nyesek. Nah, kalau lihatnya langsung nyesek itu saya khawatir dia sendiri sudah kesepian. Ya. Karena itu mudah-mudahan nanti memperbanyak berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Bukan cuma sekedar mendapatkan pasangan,
dari pasangan yang dekat itu Allah jadikan jalan untuk mendapatkan keturunan yang kebaikannya hingga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena saya rasa lebih asik kalau ini ya, lebih banyak tanya jawab, karena saya lihat sekilas di slido.com-nya sudah banyak pertanyaan ini Ustadz. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin tidak seluruh pertanyaan nanti akan diberikan ke Ustadz. Jadi yang pertama mungkin akan disortir mana yang sesuai dengan topik. Kalau misalnya tidak sesuai dengan topik, mungkin nanti akan di skip untuk di sesi yang berikutnya. Oh, saya kira nanti sebagai pertanyaan untuk moderator, bukan ya? Bukan. Saya nanti tidak mumpuni menjawab. Baik, ini yang paling banyak. Ini ada yang sampai 7 like Ustadz. Pertanyaannya dari tidak tahu siapa ini, laki-laki ataupun perempuan. Bertanya, saya seorang yang sedang dalam masa pencarian dan banyak potensi yang mendekati, seringkali menjadi fitnah. Bagaimana menjaga persahabatan dan relasi tetapi tidak menyakiti perasaan orang tersebut, mungkin ini maksudnya Ustaz. Iya. Kalau yang mau ada 7, yang like-nya 7 ya. Saya tidak termasuk Ustaz di sini. Mulai Tidak termasuk. Mungkin yang dicarinya bukan yang tanya ini ya. Baik, pertama-tama ada 2 yang sering dipertentangkan, yakni tegas dan lembut. Yang kedua, bahwa kebenaran itu didahulukan, kepastian itu didahulukan daripada sesuatu yang dapat memperpanjang fitnah. Bahasa sederhananya jangan PHP. Yang ketiga, menyampaikan dengan segera apa yang menjadi sikap kita dengan qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, merupakan hal yang lebih utama. Bahwa orang kecewa itu biasa, tetapi kalau kita menunjukkan sikap yang bersahabat, sikap yang lembut ini maknanya adalah rifq. Dalam agama ini ada beberapa kata yang maknanya lembut. Pertama adalah ada yang disebut sebagai rifq. Ar-rifqu itu lembut yang bermakna yang lebih dekat dengan keramahan. Ketika kita bersikap tegas, yang diperlukan menunjukkan ketegasan itu dengan sikap rifq. Jadi lembut bukan lawan kata dari tegas. Lembut itu kita bisa menunjukkan ketegasan dengan tetap tersenyum, dengan tetap ngobrol yang enak ya. Jadi itu saja. Jadi jangan memasuki wilayah yang masih belum merupakan kepastian. Orang misalnya ditolak, belum tentu dia sakit hati. Karena tidak sedikit seorang laki-laki itu ketika dia menetapkan pilihan, ya dia betul-betul menggunakan dasar-dasar pertimbangan. Oh iya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam urusan menikah yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah memilih berdasarkan pertimbangan. Mohon maaf, saya tidak menemukan tuntunan sangat khusus untuk sholat istikharah dalam urusan menikah. Khusus urusan menikah ditekankan pentingnya memilih dengan pertimbangan. Di antara yang sangat populer, misalnya kita dapati tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? 5 liha, karena hartanya. Yang kedua apa? Lihasabiha, karena kedudukan sosialnya atau karena keturunannya. Yang ketiga apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat apa? Lidiniha. Sampai di sini ada perintah nggak? Nggak ada, itu hanya kalimat berita. Setelah itu barulah masuk pada bagian perintah. Fadfar bidzatiddin, maka nikahilah karena zat agamanya, kadar keagamaannya. Kadar keagamaan itu berbeda dengan tingkat pengetahuan agama.
Orang yang punya pengetahuan luas tentang agama belum tentu kadar keagamaannya tinggi. Kadar keagamaan itu adalah tingkat komitmennya kepada agama. Nah, sekali lagi mari kita tengok fadfar bidzatiddin, maka pilihlah. Hanya di sini ada perintah. Saya perlu menggarisbawahi sebab dalam beberapa forum saya mendengar orang yang menyampaikan dengan kalimat, coba ini Rasulullah saja suruh kita untuk memperhatikan hartanya. Tidak, itu tadi kalimat berita menunjukkan biasanya orang menikah karena alasan itu, dan kita disuruhkan untuk memilih karena agamanya, gitu ya. Dan bagi laki-laki, perempuan sebenarnya juga memiliki hak yang sama. Selain mempertimbangkan hal tersebut, ada hal lagi lainnya, yakni nazar. Nazar itu apa? Melihat secara langsung, bukan foto, apalagi cuma Instagramnya. Foto bisa diedit, tapi matanya tetap tak bisa berkedip. Nah, melihat secara langsung itu dalam rangka apa? Menemukan apa yang menjadikannya tertarik untuk menikahinya. Dalam hal ini memang lebih longgar. Maksudnya ada kekhususan bagi orang yang nazar, orang yang mau nikah itu dalam hal melihat. Ulama yang paling ketat membolehkan hanya melihat muka dan telapak tangan. Ulama yang kedua itu lebih longgar, yakni membolehkan melihat apa yang dibolehkan bagi keluarganya, ayahnya, saudara kandungnya untuk melihat, yakni apa namanya ini, kok lupa bahasa Indonesianya, ini loh ya, itu ya ini ya, kemudian betis, kemudian ini tanpa menggunakan penutup kepala, tanpa menggunakan kerudung, itu yang dibolehkan untuk dilihat. Yang ketiga lebih bebas lagi. Bagaimana dengan yang pertama? Yang pertama ini kan dikritik oleh ulama yang berpandangan kedua. Lah kalau cuma muka dan telapak tangan, ya kan nggak perlu kekhususan. Ulama yang pertama menjelaskannya, aku nggak begitu. Terhadap perempuan yang kita tidak sedang meniatkan untuk menikahinya, berlaku perintah ghadul basar, menundukkan pandangan. Sementara kepada orang yang kita berniat untuk menikahinya, maka di situ melihat dengan seksama, melihat dengan penuh perhatian, kira-kira apa yang dapat membuatnya seret. Nah, bagi kedua-duanya, wabil khusus bagi perempuan juga ada hal lagi lainnya. Apa itu yang seret tadi itu? Ada orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, tapi hati kita itu tidak bisa menerima, maka itu bukan alasan bagi kita untuk menerima. Suatu ketika ada seorang sahabiah datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia sampaikan? Dia itu memiliki suami, dia tidak mencela agamanya, tidak mencela akhlaknya. Akan tetapi kata sahabiah ini, aku pernah melihat lelaki dan aku tidak menemukan lelaki yang lebih jelek mukanya dibanding suamiku. Kalau dia mendekatiku, aku ingin meludahi mukanya. Sungguh aku tidak ingin bermaksud pada Allah dan bermaksud pada suamiku. Ringkasnya perempuan ini meminta diceraikan dari suaminya. Inilah dasarnya pembolehan khulu. Khulu itu cerai atas inisiatif istri. Ya. Nah, dalam hal ini agamanya dicela nggak oleh istrinya? Tidak. Akhlaknya dicela nggak? Tidak. Tetapi dia takut kalau tetap menjadi istri dari suaminya ini, dia akan banyak melakukan dosa karena tidak taat pada suaminya. Nah, ini kemudian menjadi dasar bahwa seorang perempuan itu boleh tidak menerima laki-laki yang baik kalau dia merasa, aduh, nikah dengan orang kayak gitu, ini orang apa King Kong? Gede banget, bukan dia, saya ya. Nah, penjelasan saya mengenai khulu ini sekedar sebagai
penguat bahwa menjawab dengan segera, dengan tegas, dan tetap memperhatikan adab, tetap menunjukkan kelembutan itu diperlukan. Jangan sibuk menebak-nebak perasaan orang. Boleh jadi perasaan orang tidak seberat yang Anda bayangkan, walaupun mungkin juga bisa lebih berat ya. Gitu. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya, bolehkah ta'aruf lebih dari satu orang di waktu yang sama, Ustaz? Ini menarik sekali. Kayaknya saya milih-milih yang sesuai saya juga ini kayaknya. Iya, ta'aruf lebih dari satu orang. Ini kayak milik karyawan kantor. Saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati dengan munculnya harapan yang tidak dapat Anda kendalikan. Suatu hari ada seorang dosen dari sebuah PTN, saya nggak perlu sebutkan PTN-nya, datang ke rumah saya, minta dijadikan istri dengan kriteria ada 22. Yang pertama pakai kacamata. Saya mikir ini blow-on banget sih. Kalau cuma pingin istrinya pakai kacamata ya belikan aja kacamata kan. Gitu aja kok repot. Yang kedua putih. Saya bilang alhamdulillah kalau kriteria kedua dekat rumah saya ada angsa. Nah, yang ketiga dokter. Saya tanya punya penyakit apa Pak? Nah, mohon maaf, banyak orang yang menggambarkan dengan daki-daki. What is the meaning of daki-daki in Indonesia? Terlalu muluk-muluk, sementara hal-hal yang semacam itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan agama. Marilah kita sederhanakan kriteria kita. Semakin sederhana kriteria dan semakin mendasar, maka kita akan lebih mudah untuk bahagia. Nikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tidak. Tetapi jika tidak bahagia, itu menandakan ada yang salah dalam pernikahan. Yang kita cari dalam pernikahan itu adalah barokah. Barokah itu makna berasal dari kata al-birkah, yang maknanya adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Gelas ini tempat berkumpulnya air, baskom tempat berkumpulnya air. Sungai-sungai yang di Utrecht ini banyak sekali ya, itu juga tempat berkumpulnya air. Seperti itu juga tentang barokah. Barokah pernikahan itu bertingkat-tingkat, tapi yang paling jelek adalah tidak ada barokahnya sama sekali. Nah, barokah itu bukan berkaitan dengan siapa kita menikah. Ada orang menikah dengan orang yang hafal Quran tapi niatnya salah, maka dia bisa tidak mendapatkan barokah sama sekali dari pernikahannya ya. Walaupun yang dinikahinya orang yang baik, tapi tidak barokah bagi dia. Karena itu kita perlu betul-betul perhatikan mengenai siapa yang akan menikah dengan kita, niatnya apa, dan juga memperhatikan prosesnya. Loh, terus intinya gimana? Boleh nggak? Boleh itu level terendah. Marilah kita cari apa yang paling baik. Yang paling baik itu Anda memang menserusi satu, jika memang ternyata ini tidak seperti tidak seperti yang saya ingin cari, maka barulah kemudian berserius kepada yang lain, bukan di nominasi mana ini anaknya gitu ya, lalu dikasih scoring. Kalau Anda jadi psikolog untuk rekrutmen perusahaan itu pas, tapi tidak pas untuk mencari istri. Begini, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Jika Anda sibuk dengan kelebihannya, maka Anda akan menemukan sebanyak yang ada pada dia. Tapi jika Anda sibuk dengan kekurangannya, maka Anda menemukan sebanyak yang Anda cari. Bedanya apa?
Kalau kita sibuk dengan mencari kekurangannya, yang merupakan kelebihan pun bisa menjadi kekurangan. Saya ini kelebihan berat badan, tapi kalau orang mencari kekurangannya itu jadi kekurangan ya. Nah, ini bahasa sederhananya. Dari mana asalnya? Dari proses awal ketika kita mencari. Karena itu tetapkan apa yang ingin Anda raih dari pernikahan, apa yang ingin Anda perjuangkan. Inilah yang akan mempengaruhi rumah tangga Anda nanti. Jangan sampai rumah tangga Anda bahagianya hanya saat awal menikah. Begitu selesai bulan madu, tinggallah bulan-bulan empedu. Ini kayaknya ada pertanyaan menarik nih Ustaz, kayaknya sering terjadi nih di sekitar banyak di lingkungan kita yang bertanya mengenai bagaimana menyikapi apabila calon yang bisa kita sukai itu tidak disetujui oleh orang tua, terutama mungkin lebih spesifiknya apabila terlebih lagi kalau misalnya usianya lebih muda. Mungkin ini kayaknya yang bertanya wanita mungkin ya. Iya, kalau orang tua nggak setuju bagus itu. Kok bagus? Itu latihan untuk menyelesaikan masalah tanpa ada yang perlu dikalahkan. Dalam rumah tangga itu yang diperlukan bukan menang-menangan. Dan ketika kita berhadapan dengan orang tua, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan tetap menghormati orang tua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ketika saya mau menikah juga tidak mulus-mulus saja. Ada dua orang yang perlu saya dekati di keluarga saya sendiri. Siapa itu? Ibu saya dan bapak saya. Kenapa? Saya nikah ketika saya masih kuliah. Apa yang perlu saya lakukan? Rumus agama sederhana. Maksudnya gimana? Kepada orang tua itu kaidahnya qaulan karima, perkataan yang memuliakan. Lalu memuliakan itu caranya gimana? Saya perlu paham mengenai siapa ibu saya. Bukan berarti saya lupa namanya, tetapi untuk memuliakan orang tua saya, selain cara berbicara, saya juga perlu memahami latar belakang ya kalau bahasa kerennya sosiologis dan antropologis ibu saya. Hingga akhirnya saya menemukan nilai dasar yang dipegangi oleh ibu saya. Wong lanang iku wis dewasa nek wis duwe kira-kira. Laki-laki itu disebut dewasa kalau sudah punya perasaan. Memangnya anak-anak nggak punya perasaan? Nggak punya. Tapi maksudnya kalau kalau laki-laki itu pulang sudah nanyakan kabar keponakan, sudah bawa oleh-oleh, sudah care sama keluarga, berarti sudah waktunya menikah. Oh gitu. Kalau gitu sederhana caranya. Saya mempersering pulang, dan ketika pulang saya bawa ya semampu saya, namanya mahasiswa kan. Hingga suatu hari saya belikanlah untuk ibu saya jubah lengkap dengan kaos kaki dan kerudungnya. Ketika saya berikan itu kepada ibu saya lalu bertanya pada saya, "Kau nggak kepengen rapi tanah? Tidak inginkah kamu menikah?" Wah, ini dia pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Tapi jawaban saya bukan yes, bukan. Saya mengatakan pada ibu saya, "Wis pantas tak bu? Sudah pantaskah saya menikah?" "Gak pantas apa nak? Apa yang membuatnya tidak pantas?" Nah, kemudian saya tanya, "Sampean nek duwe mantu, ini bagian dari qaulan karimah. Saya sudah punya kriteria sebenarnya, tetapi ini saya komunikasikan termasuk dengan memberikan jubah itu sehingga ibu saya lebih terkondisikan." Ibu saya lalu mengatakan, aku iki mek sederhana enak, mu nek golek mantu kanggo ibu, kalau kamu ingin jadikan menantu buat ibu, golek sing nganggo kaos kaki. Maksudnya nganggo kaos kaki itu adalah orang yang ngaji, bukan berarti polwan, bukan ya. Nah, oh begitu sederhana. Tapi ternyata belum selesai. Bapak saya punya value yang berbeda. Ketika hari H saya pulang mau minta izin, ternyata belum lagi saya duduk. Bapak saya mengatakan,
laki-laki itu tidak memerlukan wali. Laki-laki boleh menikah tanpa minta izin orang tua, tapi bapak minta kamu jangan nikah kecuali setelah lulus kuliah. Waduh, padahal saya maunya nikah segera. Terus gimana? Karena saya nggak siap qaulan karima, tidak siap berbicara dengan perkataan yang muliakan kepada bapak saya, maka saya pun nggih Pak. Nggih itu bahasa halus di Jawa. Iya Pak. Sambil pelan-pelan saya mengatakan kalau bisa. Yang dengar cuma saya sendiri. Ringkasnya saya kemudian pulang mikir-mikir, ingat kembali siapakah bapak saya. Rupanya saya pelajari ibu saya, lupa pelajari bapak saya. Oh, bapak saya ini orang yang suka berbicara masalah hukum. Bukan anggota DPR, bukan anggota MPR, tapi kalau waktu ada sidang MPR zaman Orde Baru kan mesti disiarkan di TV. Itu khusus sekali mendengarkan di radio seakan-akan dia notulennya ya. Oh begitu, maka saya pun menyurati bapak saya, inilah surat dari anaknya untuk bapaknya. Setelah pembukaan yang cukup romantis, amma ba'd, sesungguhnya hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kemudian bisa berkembang menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Menikah bagi saya Pak, tampaknya sudah sunnah sekali dalam bahasa agamanya, atau jangan-jangan sudah mendekati wajib, paling tidak sudah sunnah. Demikian surat dari anakmu untuk bapaknya. Saya kirim surat itu ke kampung, waktu belum ada email, belum ada WA, saya perkirakan seminggu sudah sampai, dan ada waktu 1 minggu untuk menimbang-nimbang, maka 2 minggu kemudian saya pulang. Bapak, orang yang sama yang tadinya mengatakan kamu jangan nikah kecuali setelah lulus kuliah, begitu menerima surat itu, apa kata bapak saya? Kon wis duwe calon ta? Sudah adakah calon bagimu? Nek pandangan Pak, kinten-kinten pun wonten. Kalau pandangan kira-kira sudah ada. Arendi, orang mana? Sulawesi. Sulawesi endi? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara endi? Kendari. Kendari endi? Sodoha. Apa namanya masjid, apa namanya pasar lu? Kok tahu? Rupanya setelah saya menikah, barulah saya tahu bahwa bapak saya dulu hampir menikah dengan orang sekampung mertua saya, tetapi tidak jadi karena tidak diizinkan oleh kakek saya. Jadi rupanya saya ini hanyalah penerus cita-cita bapak saya. Itu makanya karena ketika saya ketemu Pak Supardi, oh, saya lalu bacanya berbeda. Jangan-jangan ini bukan generasi baru, Stichtung generasi baru, tapi Stichtung generasi baru. Baru itu nama kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, begitu Pak Alex. Saya teruskan lagi. Nah, ringkasnya apa yang ingin saya sampaikan? Kita ingin jalan pintas, padahal ada cara. Memang agak panjang, tetapi proses belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat agar dapat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang tua dengan yaqulu qaulan karima, berbicara dengan perkataan yang memuliakan, maka insya Allah itu akan mendatangkan barokah. Rupanya itu juga belum selesai. Saya orang Jawa Timur, di mana di kampung saya dulu nikah sangat sederhana, pagi lamaran, siang sudah suami istri. Dan saya berangkat ke Sulawesi dengan romantisme yang sama. Ternyata masih jauh mitan dari kata cukup. Kenapa? Karena masih ada masalah berikutnya. Apa itu? Pak Benre Panai. Ada dia tahu Panai, buang tebusan. Waduh. Bagaimana ceritanya ini? Saya tidak bisa saya menawar. Beli barang tidak saya tawar. Bagaimana saya mau menikah saya tawar? Tapi ada rumusnya yang berlaku di mana-mana. Kenapa? Rumusnya Al-Quran begitu. Yaqulu qaulan karima, perkataan yang memuliakan. Bagaimana cara saya memuliakan? Karena saya tidak mengerti. Saya pun beli buku, buku judulnya Minawang, Antropologi Bugis Makassar. Ini mungkin dikatakan oleh akademis dia.
Saya baca itu, oh begini rupanya sosiologinya, antropologinya orang Bugis. Maka kemudian saya tulis surat untuk calon mertua saya. Diciptakanlah oleh anaknya yang kemudian jadi ibu anak saya itu. Awal terima surat marah itu, aja laki-laki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni beliau dan Allah muliakan beliau. Beliau sekarang sudah meninggal. Nah, tapi besok paginya pada subuh dibaca lagi surat itu. Dia sebelum begini, direnungkan begitu. Akhirnya dia bilang, kasih tahu kan itu Fauzil, soal papen terserah berapa mampunya Fauzil. Jadi soal uang tebusan tidak lagi menggunakan standar Bugis Makassar. Kenapa? Terserah nih berapa mampunya. Tapi poin pentingnya adalah dekatilah orang tua sebagaimana Al-Quran ini mengajarkan, yakni berbicara dengan perkataan yang memuliakan. Perkataan yang memuliakan itu sangat situasional, sangat sesuai, sangat terkait dengan bagaimana orang tua Anda. Orang Bugis tegas itu mengatakan ya, ditawari makanan, silakan, oh iya terima kasih. Mau makan, oh iya. Tapi orang Solo, bukan Sulawesi, mengatakan wah jadi merepotkan ini, itu artinya mau. Suatu hari ada orang Jawa ke Buton, disuguhi makanan, mari Pak, sarapan. Waduh jadi merepotkan ini. Akhirnya nggak jadi sarapan. Siang dia mulai begini. Tegas, termasuk berbicara dengan perkataan yang memuliakan, sangat terkait dengan kondisi budaya. Karena itu pahamilah budaya Anda. Terima kasih. Waktunya masih banyak sekali nih, Ustaz. Pertanyaannya makin berbahaya ini. Yang berikutnya ini Ustaz, skip dulu yang paling atas ini. Ini ada yang saya nggak tahu, ini kayaknya pertanyaan atau curhat ya. Saya berencana menikah dan sudah khitbah, tapi tiba-tiba si calon merasa ragu dan minta waktu untuk berpikir. Apapun hasilnya saya pribadi ikhlas, tapi agak sulit untuk menjelaskan ke keluarga. Mungkin pertanyaan ini lebih bagaimana menjelaskan ke keluarga kalau kondisi seperti ini. Iya, ada ikhlas, ada ridho. Bedakan ya. Ikhlas itu adalah dua unsurnya. Ini gak ada hubungannya dengan pemilu ya. Pertama adalah, ya soalnya sekarang ini orang sensitif. Satu juga sensitif, dua sensitif gitu ya. Terus lagi. Pertama adalah melakukan. Kalau kita ditimpa keadaan, maka tidak ada hubungan dengan ikhlas. Ada orang kehilangan sandal di masjid, tapi saya kira bukan di sini. Kalau mengatakan sudah diikhlasin aja, itu nggak ada hubungan dengan ikhlas sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak melakukan. Ditimpa keadaan, itu hubungannya dengan ridho. Melakukan amal maupun ibadah, melakukan. Kemudian yang kedua, unsurnya adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ringan maupun berat. Maka kalau dia mengatakan, coba Bapak Ibu sekalian, lebih ikhlas mana? Sedekah 100.000 apa 1 juta? Nggak ada hubungannya. Sedekah 1 juta kita merasa berat, tapi Masya Allah ini betul-betul sangat diperlukan. Nah setelah kita sedekah itu terbayang-bayang, kita ya Allah, aku ini mencari pahalamu ya Allah, mencari ridhamu ya Allah, dan jadikanlah hatiku lapang. Itu lain lagi ya. Jadi kalau mengatakan ya daripada nanti sedekah banyak tapi kita enggak ikhlas, buat apa? Ya, sedekah sedikit itu bisa tidak ikhlas walaupun hati ringan mengerjakannya. Ya. Ringan itu berbeda dengan ikhlas. Nah, kemudian kalau ditimpa keadaan itu ridho. Ada urusan yang kita boleh ridho dan kita tidak boleh ridho. Contohnya begini, di jalan ada orang meminta paksa uang kita, meminta paksa. Dalam urusan ini kita tidak ridho dengan tindakan dia. Kenapa? Karena ini kezaliman. Tapi kita ridho menerima takdir itu. Kenapa saya perlu menjelaskan? Karena banyak sekali rancu. Ada mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu mudah enggak? Mudah, tergantung kita. Kalau kita menganggap mudah, ya mudah.
Contohnya kalau kita di jalan dibegal, mau menyerahkan dompetnya apa menyerahkan nyawa, milih mana? Itu tetap kita tidak boleh ridho. Hubungannya bukan dengan ikhlas. Nah, kemudian yang berikutnya, ridho dan tidak ridho itu perlu ilmu. Kalau dia misalnya mau mereview, meninjau ulang keputusannya, bisa saja, tetapi tetap perlu batasan. Saya sendiri ketika memproses dengan calon istri saya sekarang jadi ibu bagi anak saya, karena walaupun memang ada perbedaan budaya, tetap saya perlu ada tenggat waktu yang jelas. Tenggat waktu ini ditetapkan bukan karena berputus asa, tetapi agar tidak berpanjang-panjang dalam hal fitnah. Jadi kalau begitu, apa yang perlu diperhatikan? Pertama adalah menetapkan kemaslahatan. Kalau mau meninjau ulang, silakan, tetapi perlu waktu berapa lama untuk meninjau ulang. Ya. Yang kedua, sama halnya kalau ada orang nazar, ada yang bertanya, kalau orang sudah melihat kita kemana, jadi gimana? Nggak ada masalah buat kita. Kesungguhan kita untuk melaksanakan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, walaupun tampaknya gagal, itu menjadikan sebab-sebab barokahnya untuk langkah kita berikutnya. Tengoklah usaha yang paling gagal tapi sekaligus paling berhasil. Maksudnya gimana itu? Usaha itu bahasa Arabnya adalah sa'i. Dan saya sebutkan ada sa'yan itu maknanya usaha. Dan setiap kali kita umroh, kita harus melakukan sa'i, usaha, lari dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Kita mau air? Tidak. Tetapi usaha dari Ibunda Hajar sangat sungguh-sungguh sangat serius dan sekaligus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya hasil dari apa yang kita upayakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tawakal itu? Kapan tawakal itu? Di awal atau di akhir? Di akhir. Di awal atau di akhir? Mari kita ingat doa kita ketika kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum memulai upaya itu kita tawakal. Tawakal itu seperti seekor burung yang pagi-pagi dia meninggalkan sarangnya dan kembali sore harinya. Dia ketika terbang itu tawakal, menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam berusaha dia all out, sungguh-sungguh serius dan berusaha mengilmui. Jadilah urusan ini tawakal itu di awal, di tengah hingga akhir itu tawakal, menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita senantiasa mengevaluasi langkah-langkah kita. Jadi setelah urusan dengan dia kita tentukan batas waktunya, barulah kita memikirkan kalau semisal ini nanti nggak jadi, apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kita juga perlu sampaikan kepada orang tua bahwa kegagalan sebelum melangkah itu jauh lebih baik. Orang dilihat laki-laki nazar kepada perempuan, perempuan sudah buka jilbabnya, sudah menampakkan betisnya, nggak jadi. Maka bagi laki-laki sangat tergantung dengan niatnya. Bagi perempuan juga sangat tergantung niatnya. Maksud gimana? Kalau laki-laki itu hanya iseng, pengen lihat aja, maka apa yang dilakukan itu menjadi sebab rusaknya barokah bagi langkah dia berikutnya. Adapun bagi perempuan itu ketika dia bersedia semata-mata karena ingin taat pada tuntunan agama ini, tidak jadi dia bersabar dan dia ridha, maka yang tampaknya kegagalan ini menjadi sebab bertambahnya barokah dia di langkah-langkah berikutnya. Lebih baik gak jadi daripada baru nikah seminggu cerai, gitu ya. Lalu bagaimana kalau orang tua shock, kaget? Sebagaimana kita juga bisa shock, kita maklumi, dan di sisi lain kita kuatkan hatinya. Dan karena itu sedari sekarang kita lebih perlu memperbanyak berbincang dengan orang tua kita mengenai husnudzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenai apa yang paling baik yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling baik? Hasanah, kebaikan. Kebaikan itu apa? Sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu tidak sama dengan menyenangkan. Nabi Ayub, apa yang mendatangkan kebaikan baginya? Sakitnya. Jadi kita kuatkan kembali pemahaman kita tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan itu adalah yang mendatangkan keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat dan menjauhkan kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini mungkin sesuai dengan topik kita, sesuai dengan poin-poinnya, Ustadz. Antara pendidikan, karir, dan menikah, mana yang diprioritaskan, Ustadz? Pertama, nikah itu bukan hanya seumur hidup, melainkan juga hingga kita mati. Tujuan menikah adalah nanti kita bisa sama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma sendirian. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Untuk menuju ke sana, maka kita perlu mengupayakan agar masing-masing keduanya ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Maka doa yang perlu kita sampaikan kepada yang baru nikah adalah doa barokah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah ta'ala kumpulkan kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Nah, yang berikutnya lagi, menuntut ilmu itu selama-lamanya sampai kita mau mati. Jika masih ada kesempatan menuntut ilmu, maka hendaklah kita menuntut ilmu. Nah, dua kebaikan yang sama-sama kita kerjakan hingga mati, tentulah kedua-duanya tidak saling bertentangan. Akan tapi ada keadaan-keadaan yang menjadikannya memiliki bobot yang berbeda. Maksud saya, jika ada ilmu yang itu merupakan fardu kifayah, sangat diperlukan oleh muslimin, dan di kalangan muslimin ini tidak ada yang menguasainya, maka mendahulukan fardu kifayah ini merupakan hal yang utama. Tetapi jika ilmu yang kita pelajari itu banyak juga yang pelajarinya di kalangan muslimin ini, maka hendaklah yang paling mendesak perintah yang paling mendesak itu apa? Perintah bagi para pemuda tadi, ya ma'syiral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka hendaklah nikah itu disegerakan. Menyegerakan nikah bukan berarti menutup pintu ilmu. Alangkah banyak orang yang anaknya sudah 2, 3, atau 4 dan tetap tidak berhenti belajar. Nah, jadi mana yang perlu didahulukan? Saya tidak dapat mengatakan mana yang perlu didahulukan, tetapi yang paling tinggi kedudukannya, yang fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Fardu kifayah didahulukan daripada yang sunnah. Dan kemudian yang paling mendesak perintahnya itu yang diutamakan. Wallahu a'lam bishawab.